Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya Joel Safai kembali menjumpai Anda di Sorotan Rizwanda Channel. Berkali-kali kita beberapa edisi sebelumnya selalu membahas masalah isu perkotaan. Karena memang isu perkotaan ini tidak akan pernah selesai jika pemerintah tidak kreatif dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan masalah perkotaan. Nah, ini adalah perbincangan yang semoga bisa mendapatkan insight buat kita semua. Bagaimana isu perkotaan ini yang akan dijadikan bahan ya, bagi pemerintah dalam pembangunan satu daerah. Pertanyaannya adalah, apakah masyarakat ini sekarang sudah maksimal dalam memberikan partisipasi dalam pembangunan suatu daerah? Apakah masyarakat juga sudah aktif ya, sangat aktif untuk memberikan masukan, untuk memberikan laporan terhadap isu-isu perkotaan yang ada di mana dia tinggal gitu. Nah, ini juga menjadi masalah perkotaan tentu saja ketika kita bicara soal partisipasi masyarakat dalam melaporkan isu-isu perkotaan. Ada seorang ilmuwan namanya Einstein. Einstein itu membuat ladder of participation atau tangga partisipasi. Sederhananya, apa yang dihipotesiskan Einstein bahwa partisipasi itu ada tangganya. Apakah partisipasi itu sekedar manipulasi misalnya, atau mobilisasi, atau serius partisipasi itu, atau keterlibatan aktif. Nah, contoh saat kita membedah konsep partisipasi, ya, khususnya dalam keterlibatan publik atau sipil dalam hal pembuatan keputusan, misalnya. Yang disebut dengan Einstein sebagai mobilisasi itu sekedar hanya mendudukkan orang, undang gitu ya, dikasih topi acara, dikasih kaos bertuliskan acara itu gitu ya, terus dikasih nasi kotak, ongkos ganti transport dan pulang. Nah, itu yang disebut Einstein sebagai mobilisasi, bukan partisipasi. Tampak seperti partisipasi karena dibuka ruang publik nih untuk orang menyampaikan aspirasinya, termasuk aplikasi tadi. Apakah ya ukuran daripada sebuah aplikasi kan ada tiga. Apakah aplikasinya interaktif gitu ya? Kalau hanya buat chat ya berarti mobilisasi juga nih gitu ya. Apakah di situ ada suara yang kemudian diambil bukan hanya untuk pada tataran pelaksanaan tapi ambil keputusan. Contoh misalnya di sini akan dibangun sebuah bus trans gitu ya, atau angkutan moda transportasi massal. Nah, salah satu gubernur dulu gitu ya, salah satu wali kota dulu membenarkan tangga Einstein bahwa pada saat partisipasi tidak harus melalui aplikasi resmi pemerintah, tapi juga bisa melalui media sosial. Nah, yang ada waktu itu adalah mayoritas publik tidak merespon atau tidak merespon secara positif dijadikannya moda transportasi massal di sebuah wilayah. Nah, ini juga wujud partisipasi gitu ya, yang serius dijadikan dasar informasi mengambil keputusan. Kalau tadi ada 3 tangga ya, dari mobilisasi sekedar mobilisasi gitu ya. Apakah ini bahkan manipulasi yang tingkat paling rendah gitu. Apakah memang serius partisipasi yang memberdayakan? Nah, yang terjadi sekarang sudah di tahap mana itu? Meskipun ada indeks kemandirian partisipatif ya yang seringkali dikeluarkan pemerintah, cuman kan pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan kemandirian partisipatif? Jargon yang sulit kan gitu ya. Saya seringkali melihat seperti ini. Pada saat kita bicara indeks partisipasi publik, itu biasanya hanya diukur pada populasi yang memang akses jangkauan mereka untuk berpartisipasi ada. Jangan sampai populasi ini menyuarakan bahwa ya sudah ada kanal partisipasi betul. Kan sekarang ini open source ya, public. Apapun sebetulnya bisa dibaca oleh publik selama tahu aksesnya. Nah, artinya permasalahan partisipasi ini bisa ditinjau daripada apakah masih terdapat gap atau jenjang atau kesenjangan antara akses publik terhadap pintu partisipasi. Kan partisipasi kan tidak bisa digambarkan dengan kotak saran sederhana ya, seperti zaman dulu gitu. Sekarang ini kan partisipasi bentuknya aplikasi atau platform, ataupun secara hukum partisipasi bisa berarti ada channel pengaduan, hotline pemerintah misalnya. Kalau mengenai channelnya sudah banyak dibuka, misalnya Kemen PPPA sekarang ini kan membuka channel hotline ya, bagi siapa yang mengadukan pelanggaran kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak dan lain-lain sebagainya.
Hanya mungkin yang menjadi pekerjaan rumah adalah siapa yang sebetulnya populasi yang terjangkau. Nah ini yang belum ada kan. Populasi mereka yang menyebut dirinya telah partisipatif kan gitu ya. Itu siapa? Apakah ini merata di semua zona wilayah atau hanya sekedar parsial di wilayah yang memang punya akses besar terhadap channel tersebut? Bagaimana melakukan itu? Melakukannya dengan kajian. Kajian yang mencacah indeks wilayah mana, lokasi atau wilayah demografi mana yang memiliki channel itu dan masyarakatnya aktif berpartisipasi. Ya, sejauh mana itu bisa menjadi efektif gitu loh bagi sumbangsi saran untuk pembangunan suatu daerah. Ya, biasanya kan sebuah platform itu operatornya bisa melihat ya siapa saja yang masuk dan dari wilayah mana saja, termasuk RT RW-nya kan kelihatan kan ya. Pada saat platformnya bagus, dia bisa mencacah, oh ini dari kecamatan Anu si orang ini bicara ini. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan dengan aplikasi atau alat digital gitu ya, atau apapun platform existing yang ada. Hanya kemudian regulasi untuk melakukan itu ini yang dinamakan dengan instrumen evaluasi belum dilakukan, harus dilakukan segera. Ya, Kang, sebagai penutup, konklusi apa yang bisa dihadirkan di perbincangan kita sekarang ini? Ya, konklusinya adalah bahwa kebijakan publik selalu bicara pada tataran gabungan 5 dimensi ya. 1 dimensi struktur, seberapa besar struktur otoritas kebijakan ini, apakah dia berupa undang-undang, PP, Pergub, Perwali, itu kan membedakan strukturnya dan skala otoritasnya. 2, dia bicara juga soal kultur kebijakan. Artinya bahwa kultur kebijakan ini bicara mengenai apakah kinerja kebijakannya, nanti masuk poin 3, bahwa kinerja kebijakannya itu juga bicara pada aspek sosiokultural. Artinya dengan ragam sosiokultural di Indonesia, saya tidak bisa menyamaratakan solusi kebijakan. Yang keempat, kita harus bicara aspek politik. Ini juga penting. Seringkali orang memisahkan antara aspek politik dan kehidupan keseharian. Padahal apa sih yang tidak politikal gitu ya? Pemilihan ketua kelas di kelas untuk anak-anak aja politis loh ya. Ayo sumbang suara gitu, siapa jadi ketua kelas, itu saja sudah praktek politik. Nah, artinya politik tidak harus hanya soal popularitas dan elektabilitas, tapi politik bicara power dan siapa yang in charge mengambil keputusan. Yang terakhir adalah dimensi kebijakan itu bicara soal penafsiran ataupun persepsi. Itu mempengaruhi bagaimana seorang regulator kebijakan di lapangan ataupun pencetak biru kebijakan membuat naskah akademik kebijakannya, dan juga mempengaruhi penafsiran eksekutornya di lapangan. Itu sebagai penutup.